Hai teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini waktunya V Story Day. Untuk kisah yang bakal aku bagiin kali ini adalah kisah heroik dari seorang pilot pesawat yang mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat. Karena kecelakaan pesawat yang kita alami berturut-turut di beberapa tahun terakhir, dan banyak dari kita yang lagi fokus ke dunia aviasi pada saat ini, jadi kayaknya tepat banget aku pilih cerita kali ini untuk disampaikan ke kalian semua. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 September 2005 di Amerika Serikat. Pesawat JetBlue 292 dengan tipe Airbus A320-200 dijadwalkan berangkat pada pukul 3 sore hari dari Burbank, California menuju ke JFK Airport di New York. Take-off yang dilakukan berjalan sempurna dan situasi ataupun cuaca pada saat itu pun sangat cerah. Penumpang-penumpang pada pesawat kali itu tidak membayangkan apa yang bisa terjadi pada mereka beberapa jam setelah take-off itu. 15 menit setelah take-off, permasalahan pun mulai dirasakan. Pilot pesawat mengumumkan pada 141 penumpangnya pada saat itu bahwa ada technical difficulty yang dialami oleh pesawat itu. Ternyata pilot itu mendapatkan sinyal yang aneh pada landing gear pesawatnya. Karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada landing gear pesawatnya, ia memutuskan untuk berbelok menuju ke Long Beach Airport dan menghubungi control tower di sana agar dapat diamati apa yang salah dengan landing gear milik pesawat tersebut. Setelah terbang cukup rendah sekitar 30 menit memutari bandara tersebut, akhirnya dikonfirmasikanlah dan diberi visual yang menggambarkan keadaan di pesawat itu, yakni landing gear bagian depan dari pesawat itu berbelok 90 derajat ke sebelah kiri dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh pilot ataupun mekanik yang ada dalam pesawat itu untuk membentukkan posisi landing gear pesawat itu menghadap ke depan lagi. Setelah mendapat konfirmasi tersebut, pilot pun mengumumkan keadaan mereka pada penumpang-penumpangnya. Iya teman-teman, kalian tahu juga kan, dua momen paling krusial pada penerbangan itu apa? Take off dan landing. Dan ini mereka udah ngelewatin take off dengan sempurna, tinggal landingnya aja, plus landing gearnya itu berbelok 90 derajat dan gak ada yang bisa benerin. Jadi kebayang gimana gugupnya dan tegangnya semua penumpang yang ada dalam pesawat. Semua penumpang pun tahu ini bukan masalah yang kecil. Ini soal hidup dan mati. Keadaan di pesawat sangat ricuh pada saat itu. Ada yang mencoba mencari tahu informasi, ada yang sibuk berdoa, dan lain-lain. Nggak berhenti sampai di situ aja, sesaat kemudian pilot pun mengumumkan bahwa mereka sedang berputar di wilayah California untuk menghabiskan bahan bakar yang tadinya dibawa untuk mencukupi penerbangan selama 6 jam yang dijadwalkan pada awalnya. Penghabisan bahan bakar ini bertujuan agar bobot pesawat menjadi lebih ringan dan ini akan membuat landing darurat yang akan dilakukan menjadi lebih mudah. Dan apabila terjadi kebakaran ataupun ledakannya tidak sebesar apabila mereka membawa bahan bakar dengan muatan 6 jam penerbangan. Pilot pun memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara LAX karena runway-nya cukup panjang dan luas, juga kelengkapan keselamatan dan bantuan pendaratan yang memadai. Hal ini membuat berita ini pun terdengar sampai ke wartawan-wartawan. Gak lama kemudian, wartawan dan news outlet itu berkumpul untuk mengabarkan berita itu. Well, Lori, as you said, this plane took off around 3:15 local time. Kayak penumpang dan awak kabin itu nggak cukup gugup. Adanya news outlet dan berita-berita ini tuh kayak memperparah lagi keadaannya. Karena teman-teman, di dalam pesawat itu sendiri, mereka itu bisa menonton
berita yang disiarkan secara live itu. Sama kayak berita-berita pada umumnya di Indonesia, mereka nggak cuma mengabarkan apa yang terjadi, tapi juga mengundang narasumber, mengundang seorang untuk diwawancara, dan banyak dari narasumber-narasumber itu yang memberikan opini mereka, juga memberikan informasi. Dan informasi yang datang gak cuma informasi yang baik. Ada yang memaparkan opini tentang berapa chance mereka untuk hidup, ada yang memaparkan opini gimana tingkat kesulitan dari landing itu. Bahkan ada yang ngasih ilustrasi sampai dengan gimana jika terjadi ledakan pada saat itu. Jadi bisa dibayangin penumpang di dalam pesawat ngedenger gimana mereka akan celaka atau gimana mereka akan mungkin meninggal seusai mereka landing. Terus saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, pilot mengumumkan bahwa bahan bakar yang ada sudah cukup terbuang dan ini saatnya landing. Seketika mendengar hal itu, seluruh penumpang di pesawat menjadi terdiam, hening, mungkin larut dalam pikirannya sendiri-sendiri. Malah salah satu penumpang ada yang membuat video perpisahan atau mungkin kata-kata terakhir untuk orang yang dicintainya dia. Video itu isinya kayak gini. Pendaratan pun officially dimulai. Seluruh penumpang menahan napas mereka. Mereka semua bisa merasakan saat roda di belakang itu menyentuh daratan. Pilot pun berusaha semaksimal mungkin untuk menahan roda depan agar tidak menyentuh daratan selama mungkin. Dan akhirnya mulailah roda depan ini menyentuh daratan. Karena kecepatan pesawat yang begitu tinggi, seketika roda tersebut menyentuh ke tanah, terlihatlah asap yang sangat tebal dan akhirnya roda depan itu mulai terbakar. Seisi pesawat dapat mencium bagaimana bau karet terbakar itu sangat kuat dan memenuhi seisi kabin. Pesawat itu tetap berjalan sampai akhirnya pesawat itu berhenti. Seketika pesawat itu berhenti, semua penumpang di dalam pesawat itu bersukacita dan bersorak-sorai. Pilot pun muncul ke kabin dan mengangkat tangannya. Ada yang bilang mereka langsung memeluk pilotnya, ada yang bilang mereka langsung memeluk pasangannya, dan lain-lain. Sore itu, 141 penumpang plus 6 awak kabin JetBlue 292 selamat. Ketika turun, semua penumpang bisa melihat bagaimana roda depan dari pesawat itu sudah terbagi menjadi 2 dan rata dengan tanah, dan mereka semua berpikir bahwa itu adalah keajaiban dan mereka semua berterima kasih kepada pilot yang sangat handal dalam melakukan pendaratan itu. Sekarang pesawat-pesawat Airbus ini sudah memperbaiki sistem mechanical pada landing gear pesawatnya. Jadi apabila terjadi hal yang sama, landing gear pesawat ini jam, mekanik atau teknisi yang ada dalam pesawat itu bisa memperbaikinya secara manual. Jadi inti yang bisa kita pelajarin dari cerita pesawat JetBlue 292 ini adalah ketika kalian hopeless, ngerasa kayak masalah di depan mata begitu besar atau kayaknya udah nggak ada harapan lagi, atau mungkin kematian udah di depan mata banget sama kayak penumpang-penumpang pesawat ini, ketahuilah bahwa selalu ada harapan dan keajaiban itu terjadi setiap saat. Jadi itu aja kisah yang mau aku bagiin hari ini. Seperti biasa, stay happy, stay healthy, stay positive thinking, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi, sampai jumpa di Incredible Story yang lain. Bye!